Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian error ya. Nah, ini error juga jadi salah satu PR ya, khususnya buat teman-teman yang baru belajar ngoding. Biasanya teman-teman kalau udah kena error, itu cepat panik. Atau teman-teman nggak berusaha lebih lanjut memahami error tersebut. Yang perlu kita tanamkan sekarang adalah, atau yang perlu teman-teman ingat, error itu hal yang biasa. Ini dalam konteks belajar ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Contoh kayak di video aku yang sebelumnya. Kemarin sempat error kan, ketika aku melakukan ini, jumlah uang, ini formatnya aku hapus, terus aku concat di sini, langsung seperti ini kan, terus di run, dia langsung keluar errornya. Dan kita bisa lihat di sini, errornya itu jelas. Type error can only concat string, not integer, to string. Ini udah jelas maksudnya, dia ngasih tahu, di Python, kita cuma bisa melakukan concat string apabila yang di concat itu string juga. Sementara jumlah uang di sini kan tipenya integer atau tipenya angka. Ini berarti tinggal teman-teman ganti aja di sini. Balikin ke format yang tadi. Aku bikin di sini kurung terawalnya, terus ini kita kasih format, taruh jumlah uang di sini, run, udah selesai. Errornya hilang. Yang paling pertama adalah pahami dulu errornya di mana. Tapi memang ada kalanya errornya itu tidak bisa kita mengerti. Ada kalanya kita benar-benar belum pernah kena error tersebut. Atau malah errornya nggak kebaca. Errornya di baris ke-12, tapi di notifikasi errornya dia ngasih di baris yang lainnya. Itu sering kejadian juga di bahasa pemrograman yang lain. Kita coba run ya. Ini aku coba salahin sintaknya ya. Aku hilangin titik 2-nya. Kita coba run. Oke, ini di Python lumayan jelas ya errornya ya. Dia ngasih tahu di line 12. Sintak error expected titik 2. Seharusnya di sini ada titik 2, tapi ternyata nggak ada. Ya kan? Yaudah tinggal tambahin aja. Seperti itu. Gampang kan? Run lagi, udah errornya hilang. Nah, sekarang kita coba, misalkan seolah-olah teman-teman belum pernah ketemu error ini. Ya, nggak ngerti gitu ya. Atau jangan ini deh, misalkan yang tadi, ini aku hapus, kita ganti ke concat string gitu ya. Terus ini ditulis lagi, terus ini kasih jumlah uang. Katakanlah jumlah uangnya tipe deh. Nah, ini kayaknya errornya bakal beda lagi sih. Nah, katakanlah kita belum ngerti soal ini ya. Ini kan sebenarnya errornya gampang, tapi katakanlah teman-teman belum ngerti gitu. Teman-teman bisa lakukan hal ini. Teman-teman copy paste aja errornya. Ya sampai sini juga boleh. Terus nanti teman-teman cari di Google. Nah, nanti otomatis dia bakal nyariin artikel yang ngebahas error ini gitu loh. Ya mungkin sebenarnya kalau Python ini gampang sih ya, error dibaca kayak gini ya. Jumlah uang is not defined determining jumlah uang gitu ya. Coba kita ganti ke JavaScript misalnya. Mungkin JavaScript lebih ini sih. Katakanlah sintaknya kita salahin, kita kasih kurung tawannya hilang satu gitu ya. Kita run unexpected string. Nah, lihat errornya berbeda kan? Apa ini? Waduh, ini kalau dibaca juga nggak akan ketemu. Nah, kalau kayak gini, teman-teman perlu fokus sih. Pertama perhatikan dulu errornya gimana. Tapi kalau misalkan errornya nggak kebaca di sini, ya teman-teman ambil aja sintak error unexpected string-nya. Tinggal teman-teman copy paste, terus taruh lagi di Google. Jangan lupa di awal kasih JavaScript. Ya, karena ini sintak errornya nggak jelas. Cantumin dulu bahasa pemrograman apa, baru dikasih kode errornya atau respon errornya. Tinggal teman-teman cari lagi. Nah, udah keluar. Occurs when JavaScript parser encounter a string literal in a place where it expect a different type of code element dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa referensinya. Nanti baru teman-teman cari terus. Biasanya kita memang nyari-nyari Stack Overflow gitu ya, salahnya di mana. Nah, dia ngasih tahu salahnya di mana, baru nanti kita coba implementasi perbaikannya atau solusinya yang dari kita temukan di internet. Jadi, cara mengatasi error itu seperti itu. Dan jangan lupa selalu teman-teman fokus juga. Jangan langsung bingung, wah ini tulisannya banyak banget, jangan. Teman-teman lihat dulu kode errornya apa. Jelas nggak kode errornya? Ini kan sebenarnya masih jelas ya, baris ke-15. Terus dia ngasih juga nih, ngasih tahu juga sintaknya yang salah di sini. Unexpected string. Barangkali mungkin di sini teman-teman nggak ngerti ya, karena belum pernah ngoding sama sekali gitu kan ceritanya. Yang nggak ada salahnya teman-teman searching sintak errornya apa, atau errornya apa. Seperti itu. Tapi ya, terkadang memang kita suka typo dikit gitu ya. Error kurang titik koma di PHP misalnya, itu juga sedikit membingungkan. Tapi nggak apa-apa, semakin sering teman-teman menghadapi error, semakin kurang
error yang akan teman-teman hadapi di masa depan nanti. Jadi sekali lagi, error itu hal yang wajar dalam konteks belajar ya, tapi jangan sampai teman-teman mewajarkan error di server production atau di server yang udah live digunakan oleh banyak orang gitu ya. Sebisa mungkin ketika teman-teman nanti bikin aplikasi ya, perfectnya ya jangan sampai ada error, idealnya kan seperti itu. Tapi ya dalam konteks belajar seperti ini, teman-teman kalau kena error itu jangan panik, dibaca errornya apa, dan cari solusinya di internet kalau misalkan belum pernah ketemu errornya, terus teman-teman otak-atik kodenya lagi sampai errornya hilang. Kenapa aku tekanin hal sepele kayak gini? Aku yakin juga teman-teman, sebagian orang mungkin mikir, ya udah sih, cuma gini doang masa diajarin gitu kan. Faktanya teman-teman, banyak sekali mahasiswa yang sudah masuk ke dunia magang ataupun kerja, baca error aja tuh nggak bisa. Ya, baca error itu nggak bisa. Mereka benar-benar harus dikasih tahu secara manual seperti ini. Ya, aku bukan maksudnya menjelek-jelekan kualitas IQ mereka atau lain sebagainya, tapi bisa dikatakan seenggak kritis itu gitu loh mahasiswa IT kita gitu loh. Gimana ya? Fakta di lapangannya seperti itu gitu loh. Kuliah, terus di kampus ya katakan ternama lah, terus masuk ke dunia magang. Karena waktu itu pas COVID kan ada kampus Merdeka ya, jadi perusahaan jor-joran buka magang. Gak bisa sama sekali baca error kayak gini doang. Maka dari itu aku tekankan buat teman-teman di sini, ini hal yang sepele, tapi penting banget gitu loh. Ya dipakemin lah baca errornya. Bahasa Inggrisnya juga dipakemin lagi lah. Niatnya memang kita mau ngebantu anak magang biar dapat pengalaman gitu kan, tapi ternyata malah jadi kerjaan dia jadi aku yang juga yang ngerjain. Dan pada akhirnya ya gimana aku mau ngasih nilai kalau misalkan dia nggak ngerjain apa-apa gitu kan tempat magang. Dan dengan berat hati, nggak berat hati sih, dengan enteng hati, dengan senang hati aku mengembalikan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar nggak bisa ngoding itu ke HRD. Karena kan magang memang untuk transfer experience, tapi kalau misalkan basicnya aja nggak bisa, ya apa yang mau ditransfer? Jadi buat teman-teman, silakan baca errornya dengan tenang, jangan panik, pelan-pelan, pasti selalu ada jawabannya dari di internet atau bisa tanya juga di komunitas. Jadi sekian dulu untuk bagian error ini, mudah-mudahan teman-teman paham dan mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Serius deh, ya. Aku maksudnya bukan maksud menghina, cuma ngasih tahu aja betapa parahnya kondisi yang pernah aku alami sehingga mudah-mudahan teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.